Bapak Ibu sekalian, IKN ini secara lini masa ada 5 tahapan, pembangunan sampai dengan 2045. Kita sekarang saat ini berada pada tahap awal, yaitu pembangunan basic atau infrastruktur dasar. Nah, oleh sebab itu, karena banyak merupakan infrastruktur dasar, Kementerian PUPR yang ditugaskan untuk membantu otorita IKN mewujudkan tadi istilah Bapak Kepala Otorita adalah ekosistem 2024, barangkali itu. Ada secara pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan di infrastruktur ibu kota negara oleh Kementerian PUPR itu terbagi ada 2 batch, 2 tahapan, yaitu batch 1, yaitu paket-paket pekerjaan yang terkontrak sebelum Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai hampir 25 triliun. Itu progresnya saat ini sudah 77%. Ini memang yang utama. Kemudian ada batch 2, yaitu tambahan untuk paket visi kontrak setelah Maret sampai 2023 sampai dengan akhir 2024 adalah 49 paket sebesar 25%. Nilainya adalah 43 triliun. Nah, ekosistem, ada berapa ekosistem? Yang pertama, karena kita berada di KIPP, ada ekosistem kantor pemerintahan. Apa saja, Bapak Ibu sekalian? Kantor pemerintahan itu adalah Istana Presiden dan lapangan upacara. Bapak kalau lihat gambar ini, itu adalah desain yang di atas, yang di bawah adalah progres saat ini. Jadi membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang di bawah. Jadi Istana Presiden dan lapangan upacara dengan progres konstruksi saat ini sudah hampir 60%. Dan target pada bulan Juni 2024 bangunan istana, lapangan upacara serta podium akan berfungsi 100% dan dapat insya Allah digunakan untuk mendukung kegiatan upacara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus yang direncanakan menampung 8.700 orang. Kemudian gedung kantor presiden. Kalau yang bawah itu istana, nah ini yang di atas yang Garuda itu adalah kantor presiden, Bapak Ibu sekalian. Dengan progres konstruksi saat ini mencapai 78,68% dan target pada bulan Juni 2024 bangunan kantor presiden beserta struktur burung Garuda, bajanya itu, bilah Garuda dapat digunakan pada upacara kemerdekaan RI. Sekali lagi, di atas adalah gambar, yang di bawah adalah realisasi. Kemudian untuk mendukung tentu saja Bapak Presiden, gedung sekretariat negara dan bangunan pendukungnya, progres konstruksinya udah hampir 70%. Terdiri dari mes pampres serta bangunan genset, gedung pemadam kebakaran, gedung parkir, dan bangunan pendukung yang telah dapat digunakan. Mohon izin saya sampaikan secara detail supaya Bapak Ibu yakin bahwa inilah progres yang sedang dilaksanakan. Kemudian tentu saja gedung Kementerian Sekretariat Negara, progres saat ini sudah mencapai 50% pada bulan Juni, telah fungsional untuk menampung kurang lebih 750 ASN. Ini Bapak Ibu sekalian, gedungnya, ini yang di bawah progresnya. Kemudian masih dalam rangka ekosistem pemerintahan, kantor pemerintahan adalah gedung Kementerian Koordinator 1. Dengan progres saat ini mencapai 48,7% dan insya Allah pada bulan Juni 2024 telah fungsional dan dapat menampung 337 ASN. Kemudian Kemenko 2, ini tadi satu, Kemenko 2 sudah juga, memang Kemenko 2 ini agak terlambat Bapak Ibu sekalian, tapi nanti sejumlah towernya juga dapat menampung kurang lebih 250 orang. Gedung Kemenko 3 itu 55% dan target Juni 2024 akan memfungsikan tower 1 dengan tower 4 dengan daya tampung 396 ASN dari total kapasitas 990 ASN serta tower 2 dan 3 dengan kapasitas tampung 86 ASN dari total kapasitas 516 ASN. Kemudian gedung Kemenko 4 dengan progres konstruksi sudah hampir 50% juga dengan daya tampung hampir sama dengan tadi Kemenko 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, pusat pemerintahan, kantor presiden, istana, sekretariat negara,
Sekretariat Presiden, Gedung Kemenko. Nah, Gedung Kemenko ini nanti yang akan menjadi sharing office, kantor bersama dari masing-masing kementerian yang ada di dalam koordinasi kementerian tersebut. Kemudian ekosistem yang kedua adalah penataan kawasan. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama adalah ada sumbu kebangsaan berupa Plaza Seremoni, Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka. Plaza Seremoni sudah hampir selesai, Bapak Ibu sekalian, fungsional, saya kira sudah hampir 100%. Kemudian Beranda Nusantara sudah mulai dan juga nanti akan fungsional pada bulan Juni. Ada gedung beranda, bangunan parkir, monumen tiang, dan memorial park. Ini diawasi sekali oleh Pak Ridwan Kamil, khususnya untuk desain arsitekturnya di situ. Ada Bapak Presiden Soekarno dan Bung Hatta nanti di situ. Kemudian penataan sumbu kebangsaan tahap 2 yang terdiri dari Plaza Bhinneka, Sumbu Tripraja, dan sistem proteksi kebakaran. Itu masuk. Dengan progres konstruksi saat ini sudah 19% dan target pada bulan Juni 2024, Plaza Bhinneka A, B, dan C akan selesai, akan fungsional juga share street, utility tunnel, dan drainase di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ekosistem yang lain adalah ekosistem perumahan untuk mendukung tadi pemerintahan tadi. Bapak Ibu sekalian, rumah tapak jabatan menteri ini sudah saat ini sudah hampir 90%, 84%. Insya Allah pada bulan Juni sudah bisa selesai, lengkap dengan fungsional dengan perlengkapan mebelernya pada bulan Juni-Juli 2024. Khusus untuk ekosistem perumahan ini, kami membangun apartemen untuk ASN, yaitu ASN 1, ASN 2, ASN 4, dan untuk TNI Polri, itu masing-masing progresnya secara rata-rata ini sudah 40%. Nah ini detailnya misalnya itu untuk TNI Polri, dari 8 tower rumah saya yang di atas diperkirakan dapat menampung 1.000, ya. Eselon 1 berapa, eselon 2 dan sebagainya. Insya Allah bulan Juni dari 47 tower ini 12 tower akan fungsional. Kemudian ekosistem yang lain adalah bagaimana kita juga membangun ekosistem konektivitas regional. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saat ini pembangunan jalan bebas hambatan, jalan tol dengan progres pada seksi 3A sudah di atas 70%, 72%, 3B 74, 5A 78, sudah hampir di atas 70% semua. Ya. Kemudian juga jalan-jalan lingkungan di kawasan yang tadi, yang di area perkantoran tersebut juga sudah hampir 99% dan juga Sumbu Timur sudah 96%. Kemudian pada bulan Juni, konektivitas regional didukung dari akses dari Balikpapan ke IKN secara fungsional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menuju IKN sekarang itu harus berputar melalui jalan tol sampai kilometer 38 lewat Samboja ke arah sana, itu memerlukan waktu kurang lebih 2 jam lebih. Nah nanti pada bulan Juni kita akan mencoba memanfaatkan jalan tol ini ya secara fungsional melalui jalan tol Balikpapan Samarinda, exit di gate Karangjoang, kemudian jalan akses Karyangau, ya, dan juga sampai ke arah nanti jembatan Pulau Balang, sampai juga Pulau Batang, sampai dengan KIPP, dan mungkin pada bagian ujung Pak Kepala Otorita kita harus melalui jalan nasional karena masalah tol 6A, 6B itu. Nah diperkirakan rute ini paling tidak sekitar 60-70 menit dibanding dengan kita harus berputar 2 jam. Ya, bulan Juni Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bicara bulan Juni? Karena memang kaitannya dengan acara 17 Agustus. Jadi kita punya 2 target di 2024 ini, Juni dan juga akhir Desember 2024. Ekosistem yang lain Bapak Ibu sekalian, yaitu ekosistem air baku. Ya, jadi pada saat ini kita akan menyediakan air baku dari Bendungan Sepaku Semeru dan intake Sungai Sepaku. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan juga kita membangun 14 embung dan oleh Dirjen Sumber Daya Air termasuk landscape sudah selesai juga. Kemudian pembangunan kolam-kolam retensi Bapak Ibu sekalian sudah selesai juga.
kemudian pembangunan jaringan drainase jalan, ya, yang berada pada sub 1A di sekitar Istana hingga Sumbu Kebangsaan sampai dengan Plaza, ini sepanjang 33,63 km dan juga di 1B dan 1C masing-masing sepanjang hampir 180 km. Itu sudah kita selesaikan. Demikian. Dan kemudian terakhir ekosistem yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk menyiapkan ekosistem air minum dan sanitasi. Kalau tadi bendungan dan intik air bakunya, kemudian air minumnya bagaimana kita olah, ya. Jadi pada saat ini kita akan menyiapkan, sedang kita kerjakan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter per detik. Kemudian kita pasang pipa 17 km. Kemudian dari pipa tersebut kita masuk ke reservoir. Dari reservoir kita buat pipa jaringan distribusi dan transmisi kepada masing-masing. Insya Allah itu akan selesai. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga kami lengkapi dengan sistem proteksi kebakaran. Oh, lupa saya, ini juga kami menyiapkan instalasi, tadi kalau air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan juga pengolahan sampah terpadu yang saat ini berjalan progresnya dengan baik, agak detail. Bapak Ibu sekalian, ini adalah demikian laporan tentang progres. Mudah-mudahan insya Allah pada bulan Juni 2024 akan fungsional sebagian seperti apa yang saya sampaikan, dan pada akhir Desember 2024